Selamat siang semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3, sini perkenalkan, nama saya Paulivina Trifonia Darani. Saya selaku moderator dan pemateri 1. Nama saya Heni Sablay selaku pemateri 2. Nama saya Agrena Fraenda Hani selaku pemateri 3. Nama saya Yosefina Rinaldinana selaku pemateri 4. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Oke, untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan atau kompetensi dari individu, melainkan juga bagaimana peserta didik dapat menyerap, mengelola, dan memahami informasi yang diberikan. Namun, pada kenyataannya, setiap individu memiliki karakteristik, keunikan, dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap pelajaran. Perbedaan individual inilah yang dikenal sebagai variasi dalam gaya belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam rumusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja jenis-jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh kesesuaian gaya belajar siswa terhadap motivasi dan hasil belajar mereka di kelas. Yang ketiga, permasalahan apa saja yang timbul akibat ketidaksesuaian antara gaya belajar pengajar, pendidik dengan gaya belajar siswa. Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik untuk mengakomodasi gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk pertama, mengidentifikasikan dan mendeskripsikan berbagai jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh kesesuaian gaya belajar siswa terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar mereka. Yang ketiga, mengetahui dan memetakan permasalahan yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswa. Yang keempat, merumuskan dan memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang efektif bagi pendidik dalam mengakomodasi keberagaman gaya belajar di dalam kelas. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan gaya belajar. Oke. Jadi gaya belajar itu bisa didefinisikan menjadi beberapa definisi. Yang pertama, gaya belajar itu yaitu sebuah cara khas individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dan yang kedua, gaya belajar juga dapat definisikan sebagai kecenderungan unik setiap orang dalam memahami materi pelajaran berdasarkan karakteristik biologis dan psikologisnya. Nah, selain itu juga gaya belajar itu bisa didefinisikan sebagai perbedaan individual yang membuat setiap siswa memiliki cara terbaik yang berbeda-beda dalam menangkap informasi. Yang kedua, tipe modalitas atau VAR. Yang pertama, visual belajar melalui penglihatan. Tipe ini mengandalkan indera penglihatan untuk memahami informasi. Siswa lebih cepat menangkap materi melalui grafis, diagram, video, peta konsep, atau penggunaan kode warna. Yang kedua, auditori belajar melalui pendengaran. Tipe ini menjadikan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi. Siswa belajar paling efektif melalui penjelasan lisan.
metode ceramah, diskusi kelompok, atau membaca dengan suara keras. Yang ketiga, kinestik, belajar melalui fisik atau praktek. Tipe ini memproses informasi melalui keterlibatan fisik dan pengalaman langsung atau learning by doing. Siswa lebih mudah memahami konsep jika dipraktikkan lewat eksperimen, simulasi, atau bermain peran. Selanjutnya, manfaat kesesuaian gaya belajar. Yang pertama, meningkatkan fokus. Membantu mengunci pusat perhatian siswa lebih lama karena materi disajikan melalui media yang sesuai dengan modalitas mereka. Yang kedua, memperkuat retensi memori. Memudahkan otak dalam menyimpan dan memproses informasi ke dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Membantu siswa memahami konsep rumit dengan lebih baik, yang tercermin pada peningkatan nilai dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, membangun motivasi. Menumbuhkan rasa percaya diri dan ketertarikan intrinsik karena proses belajar terasa lebih menyenangkan dan tidak membebani. Selanjutnya, akibat mismatch atau ketidaksesuaian. Pertama, penurunan konsentrasi, yaitu siswa mudah bosan, melamun, atau kehilangan fokus karena metode mengajar tidak sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, adanya munculnya label negatif atau siswa yang kesulitan sering seperti lambat, malas, atau nakal, meskipun masalah utamanya bukan pada kesulitan mereka. Yang terakhir yaitu frustasi akademik, yaitu siswa merasa sudah berusaha keras namun tetap tidak paham, yang menurunkan rasa percaya diri atau self-efficacy dan motivasi belajar secara memang. Pertama, diferensiasi konten, yaitu menyediakan materi dalam format yang beragam seperti video atau untuk visual, rekaman audio atau untuk auditori, dan alat peraga atau modul praktik atau untuk kinestik. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu merancang alur pembelajaran yang dinamis seperti mengombinasikan penjelasan lisan, visualisasi konsep, dan aktivitas kelompok dalam satu pertemuan. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memberikan fleksibilitas bagi siswa dan memilih bentuk tugas untuk membuktikan pemahaman mereka, misalnya berupa laporan tertulis, infografis digital, podcast, atau karya fisik. Kesimpulan, yang pertama, pentingnya inklusivitas, yaitu keberagaman gaya belajar atau visual, auditori, kinestik adalah individu yang harus diakomodasi, bukan dianggap sebagai hambatan. Yang kedua, relevansi metode, yaitu pengajaran one size fits all yang kaku sudah tidak relevan dan berpotensi memicu hambatan akademik seperti hilangnya konsentrasi dan frustasi siswa. Yang ketiga, dampak positif, kesesuaian antara gaya mengajar pendidik dan gaya belajar siswa